Assalamualaikum dulur. Piye kabare dulur? Semoga di musim penghujan yang masih tidak menentu ini semua dulur tetap sehat, tetap selamat, tetap semangat dalam bekerja dan mencari nafkah untuk orang-orang tersayang. Kali ini dulur, Mas Bro ingin berbagi masih di info seputar BPJS Kesehatan ya. Di awal tahun 2022 ini banyak sekali kejutan-kejutan dari BPJS Kesehatan, terutama terobosan-terobosan baru yang nantinya pasti akan sangat membantu kita untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Dan di awal Februari 2022 sudah resmi ya, sudah dilontarkan oleh Direktur Utama BPJS. Ya, kebetulan saat itu juga lagi podcast bersama Dirjen Kependudukan ya, di podcast BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa nantinya mulai di tahun 2022 ini akan ada namanya terobosan penggunaan satu nomor identitas tunggal untuk kepesertaan BPJS Kesehatan, sehingga bisa mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Dan itu sudah diatur dalam undang-undangnya dulur ya. Apa itu manfaatnya ketika kita hanya memakai satu nomor tunggal saja, dan apa sih nomornya? Apa yang mau dipakai? Simak terus di channelnya Mas Bro, dan jangan lupa buat yang belum subscribe segera subscribe, nggak perlu malu-malu ya. Karena informasi ini juga sangat bermanfaat dan memberikan informasi tentang layanan kesehatan. Jadi dulur, dari podcast tersebut di awal Februari Dirjen Dukcapil sudah menjelaskan bahwa nantinya akan ada integrasi antara Dukcapil yang dalam hal ini adalah pemegang mandat untuk memberikan nomor induk kependudukan ya, untuk pendataan kependudukan di Indonesia, akan bekerjasama yang lebih intens dengan BPJS Kesehatan. Intensnya di mana? Nah, ini Dukcapil dan BPJS Kesehatan sedang membuat terobosan bagaimana caranya agar peserta BPJS Kesehatan ini bisa memperoleh layanan kesehatan secara optimal, secara maksimal, tidak berbelit dan tidak susah. Tidak susah dalam arti kata hanya cukup membawa KTP saja ya. Jadi meskipun misalkan dalam nanti berobat tidak membawa kartu BPJS-nya, tetapi ingat nomor KTP-nya, punya kopiannya ataupun bawa aslinya, nah, nomor induk kependudukan yang ada di KTP itu yang akan menjadi rujukan. Makanya hampir di semua aplikasi BPJS, nomor induk kependudukan juga bisa menjadi salah satu rujukan yang bisa digunakan ketika kita mau login ya ke JKN Mobile, misalkan kita bisa pakai nomor induk kependudukan ataupun nomor BPJS. Nah, ini juga akan diaplikasikan ketika kita akan melakukan perawatan atau memerlukan perawatan di fasilitas kesehatan. Ada 3 manfaatnya dulur ya. Ada 3 manfaatnya kenapa penggunaan NIK ini menjadi sangat penting di BPJS. Yang pertama, nanti peserta mudah ya. Yang pertama adalah mudah. Peserta cukup membawa KTP, atau untuk dulur-dulur semua yang mempunyai anak atau keluarga di bawah 17 tahun yang belum memiliki KTP, maka bisa menggunakan nomor induk kependudukan yang ada di KK masing-masing. Manfaat kedua adalah cepat ya. Peserta ketika membutuhkan pelayanan kesehatan di vaskes pertamanya ya, ya. Jadi ketika kita sudah punya vaskes pertama, biasanya BPJS kita periksa. Nah, peserta kalau lupa membawa, peserta menyebutkan aja nomor NIK-nya. Jadi dia ada 12 digit itu disebutkan untuk mendapatkan layanan kesehatan di vaskes yang ditentukan tadi. Jadi nomor 2 adalah cepat ya. Diharapkan layanan kesehatan untuk warga bisa lebih cepat. Yang ketiga adalah pasti ya. Pasti kenapa?
Karena data ketika kita mendaftar di BPJS Kesehatan sebagai peserta, itu data yang digunakan adalah diambilkan dari nomor induk kependudukan atau NIK pada KTP kita. Nah, saat ini Dispenduk-Capil memiliki peran yang sangat penting untuk mengkolek data-data nomor induk kependudukan ini agar tidak terjadi nomor induk ganda, sehingga nomor ini yang sudah terintegrasi ya, bisa digunakan untuk semua fasilitas kesehatan maupun fasilitas pelayanan publik lainnya. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet harus membawa kartu tanda penduduk, SIM, STNK dan sebagainya ketika hanya memerlukan nomor induk saja. Ya. Untuk pelayanan kesehatan, wirawiri bolak-balik bawa BPJS ketika kartunya hilang, nah, kita bisa hanya menggunakan KTP saja. Itulah pentingnya. Beberapa undang-undang yang menjadi rujukan untuk kondisi ini ya dulur, kenapa sampai tercetus ide untuk menggunakan nomor induk kependudukan saja sudah bisa menjadi dasar kita mendapatkan layanan kesehatan. Jadi yang pertama adalah Perpres nomor 82 2018 tentang jaminan kesehatan. Di pasal 8 ayat 4 nomor induk identitas peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial. Nah, kalau di sini sudah garis bawahi bahwa nomor identitas tunggal berlaku untuk semua program jaminan sosial, termasuk yang diharapkan adalah jaminan kesehatan untuk masyarakat. Maka dari itu Perpresnya sudah ada ya 2018. Nah, kemudian ada rujukan lagi untuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Ini tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Ini ada di pasal 1 bahwa 12 angka NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas ya. Yang diharapkan itu tidak ada double atau salah penempatan. Jadi ada 2 nomor dalam 1 orang, enggak ya. Jadi dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Kemudian di pasal 66-nya NIK menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik. Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik berdasarkan nomor induk kependudukan. Jadi ketika kita mau bikin SIM, pasti butuh KTP untuk dilampirkan. Ketika kita mau ngurus apapun, pasti butuh nomor induk KTP untuk dijadikan sebagai verifikasi atau validasi data kita benar atau tidak sebagai penduduk Indonesia dan sah ya. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah Undang-Undang 24 tahun 2011 ya, tentang BPJS. Bahwa pasal 13 huruf A disebutkan dalam melaksanakan tugas BPJS berkewajiban memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta. Nah, dari beberapa undang-undang ini terdapat beberapa kesamaan, yaitu diharapkan hanya menggunakan 1 nomor induk tunggal, ya, 1 nomor identitas tunggal untuk pesertanya. Jadi buat apa kita punya nomor buahnya, kartu buahnya, kalau digunakannya tetap rujukannya adalah di nomor induk kependudukan KTP. Maka dari itu terobosan yang dilakukan oleh Direktur Utama BPJS Bapak Ali Gufron Mukti dan juga dari Dirjen Dispenduk-Capil ini adalah sangat bagus sekali terobosannya. Dan kita nantikan ini gongnya dimulai kapan sehingga semua fasilitas kesehatan kita tidak susah, tidak banyak yang keluhan masyarakat tentang kesulitan memperoleh akses. Nah, ketika ini digongkan di awal Februari, ya kita harapannya di medio 2022 sudah bisa jalan. Itu untuk informasi hari ini ya dulur. Terima kasih. Tetap semangat ya, tetap sehat. Nah, jangan lupa yang belum subscribe sudah subscribe.